Dan pemirsa, lalu apa yang melatar belakangi pengajuan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Padang, Sumatera Barat sebagai trauma center? Dan bagaimana bentuk pelayanan terbaik untuk masyarakat yang diberikan? Kita akan berbincang bersama dengan Kepala Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Padang, Kompol Dr. Hari Andromeda. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Mas. Baik, dapat dijelaskan bagaimana proses menuju penetapan trauma center ini dan pihak mana saja yang terlibat? Silakan, Pak. Baik, Mas. Terima kasih. Perkenalkan sebelumnya, saya Kompol Dr. Hari Andromeda, SPJP, Kepala Rumah Sakit Tingkat 3 Bayangkara Padang. Jadi, yang melatar belakangi launching atau khususnya trauma center di rumah sakit kami adalah berangkat dari diskusi kami dengan Bapak Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Dr. Andas Gatot Trisiurianta, di mana beliau menilai penanganan trauma inginnya terpadu sehingga mulai dari ketika terjadi kecelakaan dan mulai sampai dijemput masuk ke rumah sakit sampai dengan pelayanan di kamar operasi itu maunya terpadu. Beliau maunya begitu ya. Jadi momen ini kami tangkap sebagai insight baru sehingga kami berani meluncing trauma center. Yang lain tidak bukan adalah untuk masyarakat Padang pada khususnya. Dan memang stakeholder yang kami bekerja sama antara lain memang ya fokusnya karena ini kecelakaan di jalan, fokusnya adalah dari Jasara Harja dan BPJS. Begitu, Mas. Dan dapat dijelaskan fasilitas apa saja yang dimiliki Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Padang untuk mendukung layanan trauma center ini? Baik, terima kasih, Mas. Memang fasilitas apa saja? Kami memiliki ambulans yang dilengkapi fasilitas lengkap di dalamnya, mulai dari untuk penanganan gawat darurat. Itu ada 4 unit yang kami siapkan dan itu sudah kami lakukan perawatan maksimal sehingga kapanpun dimanapun di dalam wilayah Kota Padang, jika ada dapat telepon masuk ke call center kami, itu akan standby 24 jam. Yang kedua, memang kami sudah melatihkan teman-teman atau rekan-rekan sejawat kami, yang teman-teman dokter, perawat di IGD kami, dan itu sudah mumpuni dan sangat mahir di bidangnya. Juga kami sudah punya beberapa dokter spesialis yang dokter bedah saraf, dokter bedah ortopedi, dokter bedah torak, dan dokter bedah umum juga dilengkapi tim ICU perawatan intensif di ICU kami sehingga kami yakin kami mampu bisa melaksanakan trauma center ini, Mas. Kemudian bagaimana kesiapan tenaga medis dan para medis dalam menangani pasien trauma ini, Pak? Baik. Jadi memang kalau untuk kesiapannya kami selalu melakukan analisa dan evaluasi ya terkait pelaksanaan kegiatan ini semenjak di launching oleh Bapak Kapolda di hari Minggu kemarin, tepatnya Mas baru seminggu lalu kurang lebih. Memang ini terjadi tantangan besar karena di mana selama ini Rumah Sakit Bayangkara yang orang tahu adalah pusat forensik biasanya, di mana selalu dibawa mayat ya ke dalam rumah sakit kami. Tetapi gimana caranya kami mau meningkatkan fasilitas layanan bedah ya khususnya di Rumah Sakit Bayangkara kami di mana trauma ini, center ini kami bisa bekerja sama dengan unit Gakum atau unit Laka di Satlantas Polresta Kota Padang di mana pada saat jika ada kejadian kecelakaan, kami akan bekerja sama dengan teman-teman dari Satlantas dan akan kami lakukan penanganan terpadu mulai dari kami menjemput bola pasiennya ke tempat lokasi hingga masuk IGD hingga perawatan atau mungkin melakukan operasi dan hingga perawatan di ruang rawat inapnya. Jadi ini sudah kami latihkan, juga dokter-dokter kami sudah sangat kompeten di bidangnya. Insya Allah kami siap melaksanakan ini, Mas. Selanjutnya, apa manfaat langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat khususnya di Sumatera Barat dengan hadirnya trauma center ini? Baik, terima kasih Mas. Jadi kami ada dua layanan yang kami harapkan yang bisa membedakan dengan rumah sakit lain ya, kompetitor kami yang di Kota Padang. Itu yang pertama biasanya masyarakat jika ada kecelakaan lalu lintas itu sangat direpotkan atau dipusingkan terkait administrasi, di mana harus ada surat dari kecelakaan atau harus ada pengurusan administrasinya segala macam. Jadi itu semua kami yang mengurus. Jadi ketika ada korban yang datang ke rumah sakit kami itu tidak dipusingkan lagi terkait administrasi. Jadi itu semua yang kami mengurus dari mulai awal pasien masuk hingga pasien pulang. Yang kedua,
kami juga menyiapkan ambulans-ambulans kami itu ready, dengan petugas-petugas driver kami, ambulans itu siap 24 jam. Jadi dimanapun masyarakat Kota Padang pada khususnya, jika ada melihat kecelakaan, itu bisa menghubungi call center kami melalui mungkin bisa lewat juga 110, juga bisa melalui call center kami di nomor 0811 7071. Dapat Jadi, dijelaskan bagaimana Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Padang ini menjamin layanan yang cepat, tepat, dan berkualitas dalam penanganan kasus trauma, Pak? baik, terima kasih Mas. Jadi memang untuk pelaksanaan ini akan kami evaluasi terus Mas. Kami akan kami follow up terus, akan kami kawal terus hingga nanti bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat pada umumnya. Jadi ini bisa sesuatu yang bisa kami andalkan sehingga masyarakat bisa beralih pelayanannya bisa mempercayakan kesehatannya terutama terkait kecelakaan di jalan itu bisa ke Rumah Sakit Bayangkara. Begitu Mas. Dan yang terakhir, apa pesan untuk pemirsa Polri TV? Betul. Terima kasih. Sesuai dengan petunjuk Bapak Kapolda bahwa memang Polri, tugas Polri ini sekarang itu begitu luas, tidak hanya mungkin pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum maupun pelindungan keamanan dan layanan masyarakat. Ini bukti bahwa Polri itu hadir untuk masyarakat. Bahwa memang pelayanan ini memang untuk masyarakat, tidak hanya untuk masyarakat Polri juga, masyarakat pada umumnya. Jadi istilahnya kalau kami punya tagline dari Bapak Kapolda, untuk orang awak. Jadi kalau memang ada kecelakaan, mari datang ke Rumah Sakit Bayangkara ini akan kami layani terpadu dari awal hingga akhir. Begitu Mas, izin. Baik, terima kasih Kompol Dr. Heri Andromeda, Karumkit Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Padang telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat pagi Bapak dan salam presisi. Salam presisi Mas.